Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Fitria dari kelas 12 MIPA 7 SMA Negeri 1 Pangandaran. Sebelum kita membahas pemberontakan Andi Aziz, saya akan menjelaskan dulu ya mengenai negara Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur adalah negara bagian RIS yang meliputi wilayah Sulawesi, Sunda Kecil Bali, dan Nusa Tenggara, lalu juga Kepulauan Maluku dengan ibu kotanya yang berada di Makassar, teman-teman. Kenapa bisa jadi pemberontakan di negara Indonesia Timur ini? Pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira Kenil yang kemudian ditugaskan untuk menjaga keamanan wilayah negara Indonesia Timur. Nah, pemberontakan ini pada awalnya disebabkan oleh konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Konflik yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat anti-federal yang mendesak NIT untuk menggabungkan diri dengan RI. Sementara itu, sebagai masyarakat yang pro-federal, menginginkan agar NIT tetap dipertahankan. Mereka tidak ingin kembali membentuk NKRI. Nah, karena adanya pro kontra seperti inilah, sehingga akhirnya keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan dalam masyarakat. Kemudian, untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat agar perselisihan tidak meluas, maka pada tanggal 5 April 1950, pemerintah pusat mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah Makassar. Tapi ternyata kedatangan TNI ke daerah tersebut dianggap mengancam kedudukan kelompok masyarakat yang pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini malah bergabung dengan membentuk sebuah pasukan yang bernama Pasukan Bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Nah, Andi Aziz ikut membela rakyat yang pro-federal karena dia beranggapan bahwa masalah keamanan yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah tanggung jawabnya, sehingga ia merasa perlu untuk membela keutuhan negara Indonesia Timur. Jadi, dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah Andi Aziz menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas Kenil saja. Lalu, Andi Aziz juga menentang campur tangan pasukan APRIS atau TNI terhadap konflik di Sulawesi Selatan. Kemudian, Andi Aziz ingin mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Nah, tokoh utama dalam pemberontakan ini adalah Andi Aziz ya teman-teman. Ia lahir di keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1930-an, Andi Aziz dibawa pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke negerinya. Ia mengenyam pendidikan sampai masuk ke satuan militer. Pada masa Perang Dunia II, Andi Aziz pun berperan karena bertugas menjadi pasukan sekutu yang berperang melawan Jerman. Wah, hebat juga ya Andi Aziz ini. Nah, kemudian pada tanggal 19 Januari 1946, Kesatuan Andi Aziz mendarat di Jakarta. Waktu itu, ia menjabat Komandan Regu, kemudian bertugas di Cilincing. Pada saat di Jakarta, ia mengikuti pendidikan kepolisian di Menteng Pulo. Dan pada pertengahan tahun 1947, ia dipanggil lagi masuk ke Satuan Kenil. Pada tahun 1948, Andi Aziz dikirim ke Makassar dan diangkat sebagai Komandan Kompi dengan pangkat Letnan 1 yang memiliki 125 anak buah mantan pasukan Kenil yang berpengalaman kemudian tergabung dalam APRIS. Dalam susunan APRIS, kemudian ia dinaikkan pangkatnya menjadi kapten dan tetap memegang kompinya tanpa banyak mengalami perubahan anggota. Pasukan dari kompi yang dipimpinnya itu bukan pasukan sembarangan, karena kemampuan tempur pasukan di atas standar pasukan reguler Belanda dan juga TNI. Pasukan ini pernah mendapat pelatihan militer di daerah Bandung dan Cimahi. Di tempat tersebut, ada 2 macam pasukan khusus Belanda yang sedang dilatih. Di antara pasukan khusus itu, ada pasukan komando dengan baret hijau dan pasukan penerjun yaitu baret merah. Nah teman-teman, pada perkembangan selanjutnya, pasukan Andi Aziz inilah yang terlibat dalam konflik dengan TNI yang dikirim ke Makassar oleh pemerintah pusat. Pada pagi hari tanggal 5 April 1950, Andi Aziz dengan pasukan Kenilnya menyerang markas TNI atau APRIS di Makassar.
Pasukan pemberontak juga berhasil menduduki objek-objek penting seperti lapangan terbang dan kantor telekomunikasi yang ada di sana. Bahkan pemimpin TNI saat itu yaitu Letkol Mokoginta berhasil ditawan oleh pasukan pemberontak. Dalam waktu singkat, kota Makassar dikuasai oleh pasukan Andi Aziz. Nah, memang tidak terlalu sulit ya teman-teman untuk menaklukkan pasukan TNI di sana karena jumlahnya sedikit. Mendengar kabar penyerangan ini, pemerintah pusat bertindak tegas untuk menyelesaikan konflik tersebut 3 hari setelah kejadian penyerangan terhadap markas TNI tersebut. Kemudian tanggal 8 April 1950, pemerintah mengeluarkan ultimatum agar Andi Aziz melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 4 kali 24 jam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, pasukan Andi Aziz pun dilarang keluar dari asrama. Perlengkapan senjata mereka pun harus diserahkan kepada TNI atau APRIS. Tapi ternyata teman-teman, ultimatum tersebut tidak dipenuhi oleh Andi Aziz dan pasukannya. Pemerintah pusat menganggapnya sebagai pemberontakan terhadap pemerintahan RIS. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta karena ia didesak oleh Presiden Negara Indonesia Timur saat itu Sukawati. Namun ternyata Andi Aziz ini terlambat melapor. Hal ini disebabkan karena Andi Aziz masih terbawa oleh hasutan orang-orang yang menginginkan negara federal. Namun karena ia terlambat melapor ke Jakarta, maka akhirnya ia pun ditangkap dan diadili oleh mahkamah militer. Walaupun Andi Aziz sudah menyerahkan diri, pasukan Kenil yang berada di Makassar masih saja melakukan aksi perlawanan terhadap TNI atau APRIS karena mereka benar-benar tidak terima keberadaan pasukan TNI di wilayah negara Indonesia Timur. Melihat Andi Aziz dan pasukannya ini, kemudian Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Insinyur PN Diapari, mengundurkan diri karena tidak setuju dengan tindakan Andi Aziz. Posisi Perdana Menteri yang kosong tersebut kemudian digantikan oleh Insinyur Putukena. Ia adalah orang yang pro terhadap Republik Indonesia. Konflik yang terjadi di Sulawesi Selatan ternyata semakin serius dan dapat membahayakan keamanan masyarakat. Untuk mencoba menghentikan peperangan di antara pasukan Kenil dan TNI, kemudian pada tanggal 21 April 1950, Kepala NIT yaitu Sukawati mengumumkan bahwa negara Indonesia Timur bersedia bergabung kembali dengan NKRI. Saat itu, pemerintah pusat kembali mengirimkan pasukan TNI untuk membantu upaya penyelesaian pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 26 April 1950, pasukan ekspedisi yang dipimpin Alex Kawilarang mendarat di Sulawesi Selatan. Namun ternyata, keamanan yang tercipta di Sulawesi Selatan tidak berlangsung lama. Pasukan Kenil melakukan provokasi memancing bentrokan dengan pasukan TNI atau APRIS. Pertempuran APRIS dengan Kenil terjadi pada 5 Agustus 1950. Pasukan APRIS berhasil memukul pasukan tentara Kenil. Pasukan APRIS melakukan pengepungan terhadap tangsi-tangsi Kenil, sehingga membuat posisi mereka terdesak. Nah, akhirnya pada tanggal 8 Agustus 1950, pihak Kenil meminta berunding ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah sangat kritis. Rundingan dilakukan oleh Kolonel Alex Kawilarang dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Jenderal Several dari pihak Kenil. Hasil perundingan tersebut adalah kedua belah pihak setuju untuk menghentikan peperangan. Dalam waktu 2 hari, pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Oke teman-teman, seperti itulah usaha pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Terima kasih.